Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi himpunan Matematika SMP MTS kelas 7. Kita pertama mengenal himpunan dulu. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh yang merupakan himpunan. Kumpulan hewan pemakan daging. Kumpulan hewan berkaki 2. Kumpulan siswa kelas 7A. Kelompok siswa SMP 45 Jakarta yang mengikuti latihan menari. Ini tadi contoh-contoh himpunan ya. Kemudian contoh yang bukan merupakan himpunan. Kumpulan warna yang menawan. Nah, kenapa kumpulan warna yang menawan ini bukan merupakan suatu himpunan? Karena menawan itu relatif ya. Jadi dia belum terdefinisi. Jadi setiap orang penilaiannya berbeda. Contoh warna ini menurut saya menawan. Tapi menurut dia tidak menawan. Nah, itu bukan suatu himpunan. Karena apa? Himpunan itu adalah yang sudah terdefinisi dengan jelas. Kemudian contoh yang bukan himpunan yang kedua yaitu kelompok siswa yang berbadan tinggi. Nah, ini juga bukan himpunan. Karena apa? Tingginya berapa tidak diketahui, tidak terdefinisi dengan jelas. Kalau ada orang yang pendek melihat kalau orang yang tingginya 50 cm melihat orang yang 100 cm sudah tinggi. Nah, tapi kalau orang 100 cm melihat 100 cm dia juga tidak tinggi, gitu ya. Jadi harus terdefinisi jelas. Gitu. Mungkin ini bisa menjadi suatu himpunan. Kalau ditambahi dengan kelompok siswa yang berbadan tinggi lebih dari 160. Nah, itu sudah menjadi himpunan. Tapi kalau kelompok siswa yang berbadan tinggi, nah itu belum menjadi suatu himpunan karena belum terdefinisi dengan jelas. Menurut saya dia sudah tinggi. Nah, tapi menurut kamu dia belum tinggi, gitu loh ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya, kumpulan lukisan yang indah. Nah, indah ini juga relatif. Nah, kalau menurut saya lukisan itu indah. Menurut kamu lukisan itu biasa-biasa saja. Nah, itu bukan termasuk himpunan karena belum terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya lambang himpunan. Suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain-lain. Apabila objek atau anggota himpunan berupa huruf, maka objek tersebut dinyatakan dengan huruf kecil atau non-kapital. Diletakkan dalam kurung kurawal, dan anggota satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Anggota satu himpunan tidak boleh sama. Ini himpunan ya. Anggota suatu himpunan tidak boleh sama. Anggota yang sama cukup ditulis sekali. Perhatikan contoh berikut. Himpunan huruf vokal dapat ditulis V, ini ya, untuk menyatakan himpunannya huruf kapital. Kemudian ini namanya kurung kurawal. Kemudian ini anggota himpunannya. Ya, anggota himpunan ditulis dengan huruf non kapital, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, kemudian ditutup lagi dengan kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal, ya. Selanjutnya, himpunan bilangan cacah dapat ditulis C sama dengan ini kurung kurawal lagi, bilangan cacah ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal lagi. Yang ketiga, himpunan bilangan prima ditulis P sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, 7 ini ya, dipisah dengan tanda koma, kemudian juga ditutup dengan kurung kurawal. 4, K adalah himpunan pembentuk huruf kata matematika. Dapat ditulis K adalah himpunan dengan anggota M, A, T, E, I, K. Ingat ya, anggota suatu himpunan tidak boleh sama. Jadi ini hanya diambil satu huruf saja. Sebenarnya M-nya ada 2 toh. Ini dengan ini toh. Nah, ini hanya diambil 1. A-nya juga ada 3, juga diambil 1. T-nya ada 2, ditulis 1. E-nya ada 1, juga tulis 1.
I-nya 1 juga tulis, kemudian di sini K juga ada 1 ya. Jadi kalau walaupun di sini kata pembentuknya itu ada 2, namun dalam himpunan hanya ditulis 1 ya. Namanya ada 2, tulis 1 gitu. Jadi dalam suatu himpunan ini tidak boleh ada yang sama gitu ya. Bisa dipahami. Anggota himpunan pada contoh 1 dan 4 berhingga. 1 dan 4 itu berhingga. Nah, himpunan seperti ini disebut himpunan berhingga. Nah, sedangkan contoh 2 dan 3 mempunyai anggota yang tak terbatas. Nah, ini anggotanya tak terbatas. Sampai berapa kita tidak tahu toh. Nah, karena apa? Tidak ada batasannya. Gitu ya. Ditirakan dengan 3 buah titik terakhir. Koma, kemudian 3 buah titik terakhir. Ya. Himpunan seperti ini disebut himpunan tak berhingga. Jadi dia mempunyai anggota, tapi tidak tahu batasnya berapa. Batas akhirnya yang dimaksud itu berapa. Ya, kalau ini kan sudah jelas. A, I, U, E, O sudah tutup. Kurung awal. Lanjut ya. Mengenal himpunan juga. Anggota himpunan sekarang. Misalkan himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Maka 1, 2, 3, 4 berada di dalam himpunan A dan merupakan anggota dari A. Dapat ditulis 1, nah ini ya, ini bacanya elemen himpunan A atau elemen A itu. Kemudian 1 atau gini, 1 anggota himpunan A. Sekali lagi, 1 elemen himpunan A atau 1 anggota A. Itu 2 elemen A, 2 anggota A, 3 elemen A, 3 anggota A, 4 anggota A. Jadi kalau menjadi anggota himpunan A, dia berarti elemennya A, gitu ya. Kemudian kita lihat, apabila 5 kita cocokkan tidak ada pada himpunan A, maka ditulis 5 bukan anggota A. 5 tidak ada di sini toh, tidak ada di himpunan A toh. Nah, berarti ditulis 5 bukan anggota A atau 5 bukan elemen A. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Banyaknya anggota suatu himpunan. Menentukan banyaknya anggota suatu himpunan berarti mencacah anggota himpunan tersebut. Banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dengan NA. Ya, nanti kalau himpunan P berarti juga NP ya, contoh. Apabila himpunan K anggotanya 2, 4, 6, 8, 10 dan himpunan L anggotanya 1, 2, 3, 4, tentukan NK dan NL. Ya, tentukan banyaknya anggota himpunan K dan banyaknya anggota himpunan L. Kemudian contoh yang kedua. Diketahui himpunan A adalah bilangan ganjil antara 11 dan 20. T adalah himpunan dengan anggota 1, 2, 3, 4, 20. K adalah himpunan faktor prima dari 45. Tentukan NA ditambah NT dikurangi NK. Kita jawab ya, satu persatu. Yang A dulu. Nah, K ini ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti K ini memiliki 5 anggota himpunan. Jadi NK sama dengan 5. Kemudian L ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti L ini mempunyai 4 anggota himpunan. Ini 4 ya. NL sama dengan 4 ya. Kemudian yang B. Bilangan ganjil antara 11 dan 20. Berarti kalau antara 11-nya tidak ikut ya, dan 20-nya. Berarti setelah 11 ada 13, 15, 17, 19. Ya. NA, nah, banyak anggota himpunan A, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, NA sama dengan 4. Kemudian himpunan T, 1, 2, 3, 4, sampai 20. Berarti ada berapa? Ada 20. Banyaknya anggota himpunan T ada 20. Jadi NT sama dengan 20. Kemudian K adalah faktor prima dari 45.
faktor prima dari 45. K adalah himpunan yang anggotanya 3, 5. Itu ya. Berarti anggotanya berapa? 1, 2. Berarti NK sama dengan 2. Kemudian yang tanyakan adalah NA tambah NT kurangi NK. NA-nya 4 ditambah NT-nya 20 berarti 24. 24 dikurangi 2 berarti masih 22. Bisa dipahami ya. Lanjut. Masih banyaknya anggota suatu himpunan. Contoh. Tentukan banyaknya anggota dari masing-masing himpunan berikut. A adalah himpunan huruf pembentuk kata pariwisata. B. Bilangan prima yang kurang dari 3. C. Himpunan bilangan genap. Jawab A. Ingat ya. Tadi pembentuk kata pariwisata. Nah, ini hanya kita tulis 1 kali dalam himpunan ya. Nah, ini ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti himpunan A memiliki 7 anggota sehingga NA sama dengan 7. Kemudian yang B, bilangan prima yang kurang dari 3. Bilangan prima kurang dari 3 hanya 2 ya. Nah, berarti B adalah himpunan yang anggotanya 2. Berarti NB sama dengan 1. Hanya memiliki 1 anggota yaitu 2. Kemudian C. Nah, C adalah himpunan bilangan genap. Nah, tapi dia tidak ada batasannya sampai berapa. Ada berarti bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini ada titik 3 di belakang berarti bahwa ini adalah himpunan tak terhingga. Atau tak terhingga. Jadi banyaknya juga tak terhingga. Ya, NC-nya itu tak terhingga. Bisa dipahami ya? Kemudian menyatakan himpunan, yaitu dengan kata-kata. Contoh, R adalah himpunan nama hari dalam 1 minggu. Nah, ini kalau dengan kata-kata harus ada kata himpunan atau kumpulan. Jadi, atau R adalah kumpulan nama hari dalam 1 minggu. Kalau hanya R adalah nama hari dalam 1 minggu, itu belum bisa dikatakan himpunan. Ya. A adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 10. Nah, antara 1 dan 10 berarti kalau antara 1 dan 10, 1 dan 10-nya tidak ikut. Ya. Padahal sebenarnya 1 kan juga ganjil ya. Kan yang diminta bilangan ganjil. Tapi karena ada kata antara 1 dan 10-nya tidak ikut. Ya. Kemudian dengan cara mendaftar. Nah, ini. Dengan cara mendaftar. Kita daftar anggotanya dengan kurung kurawal. R adalah himpunan dengan anggota Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jumat, Sabtu ya, mohon maaf. Ini Sabtunya, kemudian ini Minggu ya. Salat ya, ini Minggu ya. Sekali lagi ini Minggu. Kemudian A adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 10. Berarti langsung setelah 1 bilangan ganjilnya 3, 5, 7, 9. Kemudian kalau dengan notasi pembentuk. Nah, ini ya cara bacanya. A adalah himpunan X sedemikian hingga X bilangan ganjil antara 1 dan 10. Saya ulangi bacanya. A adalah himpunan X sedemikian hingga X bilangan ganjil antara 1 dan 10. Atau X sedemikian hingga X, ini dari langsung ke tengah, lebih dari 1, kurang dari 10. X, ini tadi bacanya apa? Elemen atau apa? Anggota. Jadi X elemen bilangan ganjil atau X anggota bilangan ganjil. Sekali lagi ya. A adalah himpunan X sedemikian hingga X bilangan ganjil antara 1 dan 10. Atau X sedemikian hingga X lebih dari 1, kurang dari 10. X elemen bilangan ganjil. Contoh, diberikan P 2, diberikan himpunan P dengan anggota 2, 4, 6, 8. Tuliskan bentuk mendaftar tersebut ke dalam pernyataan dengan kata-kata dan dengan notasi pembentuk.
Berarti dengan kata-kata dan notasi pembentuk. Kita jawab ya. Nah, jika P dinyatakan dengan kata-kata, P adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Nah, himpunan bilangan genap kurang dari 10. Kurang dari 10 kan ada 2, 4, 6, 8. 10-nya tidak ikut ya, karena kurang dari 10. Atau P adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Yaitu dengan seperti ini ya, dengan cara menggunakan kurung kurawal. Ya. Pokoknya kalau tidak ada kurung kurawalnya berarti ada kata-kata himpunan. Ya, kalau sudah pakai kurung kurawal berarti tanpa kata-kata himpunan atau kumpulan. Ya. Kemudian, jika himpunan P dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ya. P adalah himpunan X sedemikian hingga X bilangan genap kurang dari 10. Ya, kurang dari 10 berarti 10-nya tidak ikut. Bilangan genap kurang dari 10 ada ya 2, 4, 6, 8. Atau ini. P adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 10. X elemen bilangan genap. Jadi bilangan genap yang kurang dari 10 berapa? Ya ini 2, 4, 6, 8. Atau nih, P adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 1. Ini ya, sorry. X sedemikian hingga X lebih dari 1 kurang dari 10. Ini ya, tulisannya seperti ini ya. Tulisannya seperti ini ya. Sekali lagi tulisannya seperti ini. X lebih dari 1 kurang dari 10. X elemen bilangan genap. Nah, ini ya, X anggota bilangan genap. Jadi, anggota bilangan genap yang lebih dari 1 kurang dari 10 itu berapa? Ya, 10-nya tidak ikut, karena di sini hanya kurang dari. Beda lagi kalau di sini, kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan 10. Itu nanti 10-nya ikut, ya. Kalau tidak ada tanda sama dengannya, berarti tidak ikut. Gitu ya, lanjut. Atau, gini, nah ini pakai ini bisa. P adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 8. X elemen bilangan genap. Nah, kalau ini lebih dari 2, lebih dari sama dengan 2, ini bacanya ya. X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 2. Nah, ini berarti 2-nya ikut dalam himpunan ini. Kemudian kurang dari sama dengan 8, berarti 8-nya juga ikut dalam himpunan. Kalau ini tadi tidak ikut ya, 10 tidak ikut. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Tanda sama dengan itu ini loh ya. Nah, ini tadi 10 juga tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengan. Kalau ini ada tanda sama dengan berarti ikut ya. Lebih dari sama dengan 2, oh 2-nya berarti ikut. Karena masuk syarat bilangan genap ya. Gitu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya beberapa himpunan bilangan ya. Himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. Dimulai dari 1. Kemudian ada bilangan cacah dimulai dari 0. Kemudian ada bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat dimulai dari negatif, 0, kemudian positif. Itu ya. Ingat ya, asli dimulai dari 1, cacah dimulai dari 0, prima dimulai dari 2, dan seterusnya. Bilangan bulat dimulai dari negatif, 0, kemudian positif. Kemudian akan bahas himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan kurung kurawal, kosong ya, atau 0 dicoret seperti ini. Ya. Perhatikan kedua contoh berikut. Pertama, H adalah himpunan satu bilangan cacah pertama. Nah, satu bilangan cacah pertama. Bilangan cacah dimulai dari 0. Berarti anggota H adalah himpunan yang anggotanya 0. Berarti berapa anggota dia? Memiliki satu anggota. Jadi anggota himpunan H adalah 0. Gitu ya. Banyaknya anggota himpunan H itu 1. Gitu ya. 1 ya ini. Banyaknya anggota ya 1, NH-nya 1. Kemudian yang kedua,
T adalah himpunan bilangan asli antara 3 dan 4. Nah, kalau antara kan tidak ikut ya. Antara itu tidak ikut, berarti 3 dan 4-nya tidak ikut. Ada tidak di tengah-tengahnya 3 dan 4? Tidak ada. Berarti T, nah, T himpunan kosong. Nah, ini ya, himpunan kosong ya. Jadi dia tidak memiliki anggota. Dan NT sama dengan 0. Anggota himpunan T tidak ada. Jadi kalau tidak memiliki anggota, berarti himpunan kosong. Bisa ditulis dengan kurung kurawal, tanpa ada anggotanya, atau 0 dicoret seperti ini. Bisa dipahami ya? Lanjut. Jadi, nah ini ya, jadi seperti ini dengan ini itu tidak sama. Ya, kalau ini dia memiliki satu anggota, kalau ini dia tidak memiliki anggota. Ya, sekali lagi kalau ini dia memiliki anggota, anggotanya banyak anggotanya satu, anggotanya 0. Kalau ini dia tidak memiliki anggota, sehingga banyak anggotanya 0, gitu ya. Ini memiliki anggota himpunan, ini tidak memiliki anggota himpunan, gitu ya. Selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Jadi semesta. Ya, contoh. R adalah himpunan yang anggotanya 3, 5, 7. Himpunan semesta yang mungkin untuk R diantaranya adalah S adalah himpunan bilangan ganjil. Masuk enggak 3, 5, 7 ini ke bilangan ganjil? Masuk ya. Jadi himpunan semesta itu yang lebih luas dari ini apa? Itu himpunan yang lebih luas dari R. Itu apa? Gitu loh ya. Kemudian S adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 3, 5, 7 masuk ke sini toh. 3, 5, 7. Nah, ini semestanya. Kemudian S adalah himpunan bilangan cacah. Ya, ini juga masuk ke dalam bilangan cacah toh. Nah, gitu ya. Kemudian S adalah himpunan bilangan prima. Nah, 3, 5, 7 ini juga masuk dalam bilangan prima. Jadi semesta itu yang lebih luas dari ini. Himpunan yang lebih luas ini. Himpunan yang mencakup ini. Ya. Tentukan semesta dari himpunan berikut contoh. Sumatera, Kalimantan, Jawa. Semestanya adalah pulau di Indonesia. Sorry. Ya. Sekali lagi saya ralat. Sumatera, Kalimantan, Jawa, semestanya adalah pulau Indonesia. Pulau Indonesia. Kemudian A, B, C, D, E, F. Semestanya adalah S adalah himpunan alfabet. Ya. Jadi lebih luas dari ini. Ini lebih luas, banyak alfabet, bukan hanya ini, tapi ini himpunan ini masuk ke dalam sini. Sekali lagi ya. Ini Sumatera, Kalimantan, Jawa. Ini semestanya adalah pulau Indonesia. Selanjutnya, kita mengenal himpunan bagian. Misal, diketahui himpunan seperti berikut. Himpunan A, anggotanya A. Himpunan B, anggotanya A, B. Himpunan C, anggotanya A, B, C. Jika anggota himpunan A termuat di himpunan B, maka A disebut himpunan bagian dari B. Dan ditulis dengan lambang, ini ya lambangnya, dibaca A, himpunan bagian B, atau A termuat dalam B. Kemudian perhatikan B juga himpunan bagian C. Jadi gini loh, himpunan A, anggota himpunan A itu ada di anggota himpunan B. Nah, kemudian anggota himpunan B ini juga ada di anggota himpunan C. Sehingga ini disebut himpunan bagian. Himpunan A itu bagian dari himpunan B. Kemudian himpunan B bagian dari anggota himpunan C. Ini ya, himpunan apa? Sehingga A himpunan bagian dari B, B himpunan bagian dari C. Himpunan bagian tuh. Jadi anggotanya A, oh ada di B. Oh berarti A itu bagiannya B. Kemudian AB, oh AB itu ada di anggotanya C. Berarti himpunan B itu himpunan bagian dari C. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Contoh, tentukan himpunan bagian dari H untuk penerapan pada soal ya. Jawab, himpunan bagian dari H terdiri dari
A. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 0 atau tidak memiliki anggota adalah atau himpunan kosong ya. Jadi yang pertama itu himpunan kosong. Kemudian yang kedua himpunan bagian yang beranggotakan satu elemen yaitu 1, 2, 3. Kemudian himpunan yang beranggotakan dua elemen ya, yaitu 1, 2 dan 1, 3, kemudian 2, 3. Kemudian himpunan bagian yang beranggotakan 3 elemen yaitu 1, 2, 3. Sudah ya. Terakhir kalau ini 3 elemen berarti hanya sampai 3. Kalau 4 elemen berarti juga sampai 4 elemen ya. Nah, jadi himpunan bagian dari H adalah himpunan kosong. Ini ya, himpunan kosong. Ini 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, kemudian 1, 2, 3. Banyaknya himpunan bagian dari H adalah, ini banyaknya himpunan bagian ya, berarti ini tadi 1, ini 3, maksudnya ini ya, 1, kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian ini 1, berarti 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Rumus banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Nah, N itu adalah banyaknya anggota himpunan. NH berarti berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bisa dipahami? Selanjutnya, oke, kita mengenal segitiga Pascal. Nah, ini segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu ini ya, segitiga yang intinya yang berada di pinggir ini satu semua. Kemudian yang berada di tengah itu adalah penjumlahan dari atasnya. 2 ini asalnya dari 1 tambah 1, 2. Kemudian ini 1 tetap pinggirnya, kemudian 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3, kemudian pinggirnya lagi 1. Kemudian ini 1 pinggirnya lagi, 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Pinggirnya juga 1, gitu ya, dan seterusnya. Nah, himpunan segitiga Pascal ini bisa membantu kita untuk mencari anggota himpunan bagian. Contohnya, diketahui himpunan P sama dengan, diketahui himpunan P dengan anggota 2, 3, 4, 5. Banyak himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota adalah titik-titik. Kita tentukan NP-nya dulu. Nah, NP-nya itu 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini dia. Nanti adalah di sini. Dia segitiga Pascalnya. Ya. Banyaknya himpunan bagian dari P itu adalah 1 tambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1. Bisa dipahami? Sekali lagi, ini kan mempunyai banyak anggota himpunan P itu 4. NP-nya itu 4. Nah, jadi, ini adalah anggotanya 1, ini anggotanya 2, anggota 3, anggotanya 4, anggota 5, anggota 6, dan seterusnya. Anggota 4, oh berarti yang ini. Berarti banyak himpunan bagiannya adalah 1, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 4, ditambah 1. Sama dengan 16. Nah, ini. Himpunan yang tidak memiliki elemen atau himpunan kosong ini 1. Kemudian yang beranggotakan 1 elemen ini ada 4. Kemudian yang beranggotakan 2 elemen ada 6. Kemudian yang beranggotakan 3 elemen ada 4. Kemudian yang beranggotakan 4 elemen ada 1. Ini ya yang saya bilang tadi, kalau NP-nya itu 4 berarti juga sampai 4. Bisa dipahami ya? Kita buktikan pakai rumus tadi, sama enggak? Rumusnya tadi untuk mencari banyaknya himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sama dengan ini. Ya. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Thank for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.